Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Bayyinah. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai 2 ayat ya. Sekarang ayat ketiga. Ana awali dengan tilawah surah yang mulia ini. Mudah-mudahan tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majlis kita di tempat yang istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillah. Ikhwatal iman, antum buka halaman 156 ya. 156 ayat 3 dan 4 ya. Betul ya, kemarin 2 sudah ya. Ayat 1 2. Baik. Ayat 3 dan 4 ya. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Baik. Dari sini kita mulai.
Walihada qala anha, oleh karena itu Allah berfirman tentang suhuf mutahharah itu, fiha ay fi tilkas suhuf, fiha yakni di dalamnya terdapat, yakni dalam lembaran-lembaran tersebut, kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus, ay akhbarun sadiqah, berita-berita yang benar. Seluruh berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu berita yang benar. Berarti kewajiban kita apa? Membenarkan. Kalau sampai kita mendustakan, ya salah alamat. Al-Quran itu di dalamnya ada akhbar shadiqah, berita, baik berita masa lampau ataupun yang akan datang, semuanya. Nah, termasuk berita di dalamnya itu berita-berita yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Nih ya, sering saya ingatkan, kita sebagai orang Islam itu harus menyisakan tempat istimewa di dalam hati, ya, bukan di mulut, bukan di bibir, di dalam hati, untuk membenarkan berita-berita yang luar biasa. Kalau ada orang Islam begini prinsipnya, saya kalau ada berita yang aneh-aneh, yang luar biasa, saya tidak percaya. Saya hanya percaya berita yang rasional, yang masuk akal, yang wajar-wajar aja. Kira-kira kalau ada orang ingin menjadi muslim tapi sikapnya terhadap berita-berita yang datang dari Allah seperti itu, gimana? Mungkin gak dia jadi muslim? Mungkin gak? Mungkin gak? Ya gak mungkin. Karena nanti kalau prinsip ini dia terapkan, berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi yang memberitakan hal-hal yang luar biasa. Kita itu menyikapi berita macam-macam, ya. Kalau berita datang dari Allah dan Rasulnya, antum tidak usah repot-repot, tidak usah susah-susah mengklarifikasi ini benar atau tidak. Ini orang Islam nih, ya. Kalau orang di luar sana mah seluruh Al-Quran dia tidak percaya kalau itu kitabullah. Ini orang Islam. Sepanjang berita itu datang dari Allah dan Rasulnya, apapun isinya, meskipun luar biasa isinya, gak masuk akal lah gitu, ya. Nah, kita wajib benarkan. Karena orang Islam itu kalau menyikapi berita yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar, tidak mungkin dusta. Berita-berita besar, berita penting dari sumber yang tidak jelas, antum jangan buru-buru percaya, ya. Harus klarifikasi. Bahasanya apa? Tabayyun. Nah, sekarang ini di era informasi itu kalimat tabayyun itu mulai populer. Tabayyun dong, jangan main ditelan aja gitu kan. Nah, tabayyun itu Al-Quran, kalimat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apalagi ya sekarang ini hoak itu banyak banget, ya. Berhoak, berita bohong. Ada berita Habib Rizik katanya meninggal di Arab Saudi ditabrak onta. Masya Allah. Itu contoh. Setelah itu ada di diklarifikasi itu bohong, ya, bohong, ya. Macam-macam berita itu, ya. Ada lagi berita di Habib Rizik itu katanya pakai sorban yang ada gambar Paluarit, lambang PKI, bohong. Banyak diklarifikasi, bohong itu, bohong. Hati-hati zaman sekarang antum melihat medsos ada berita ini itu bisa besar-besar, ya. Antum langsung percaya mah on banget itu namanya. Cek. Nah, itu banyak hoak. Banyak fitnah juga malahan, bukan hanya hoak.
Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah, jangan mikir lama-lama. Ya, kalau berita itu sampai, seketika itu juga wajib kita. Ada berita yang tidak boleh kita benarkan sama sekali. Sekali dengar langsung dibuang aja, jangan dimasukin ke hati. Berita tentang hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya ada orang mengatakan kiamat akan terjadi tahun ini atau bulan ini misalnya ya. Itu enggak ya. Karena Allah sudah mengkabarkan ilmu tentang terjadinya kiamat itu tidak dibocorkan oleh Allah kepada siapapun. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak dikasih tahu oleh Allah. Ya. Tayyib. Termasuk berita dukun dari paranormal, nebak-nebak. Ya, nanti akan terjadi begini-begini gitu ya. Ya. Dukun jangan dibenarkan. Orang Islam itu enggak perlu dukun kecuali dukun pijet. Kamu tuh pegel-pegel apalagi yang sepuh-sepuh itu ya. Silakan pijit, tapi yang benar jangan pijitnya perempuan. Nanti terfitnah. Tapi kalau dukun dalam arti paranormal yang nebak-nebak kerjaannya itu, wah tahun ini kamu akan sukses, nanti tahun depan hati-hati, itu tahun rawan apa namanya? Rawan apa? Rawan penyakit, rawan ini dan itu misalnya, abaikan. Orang Islam itu tidak pernah memasukkan ke dalam segala urusannya, tidak pernah memasukkan dukun. Ya. Bismillah, ikhtiar yang diridhai oleh Allah, setelah itu apa? Tawakal. Itu jalannya orang mukmin. Ya. Jadi berita itu macam-macam kategorinya ya, macam-macam kategorinya. Nah, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Al-Qur'an itu ada akhbarun shadiqah. Ya, berita-berita yang benar, isinya apapun. Saya berikan contoh ya, berita-berita yang luar biasa. Misalnya, antum pernah punya pengalaman tidur seminggu nggak bangun-bangun? Siapa yang punya pengalaman tidur itu seminggu nggak bangun-bangun? Tidur malam Jumat, bangun-bangun malam Jumat ini. Enggak ada ya, kalau koma ada ya mungkin ya, koma seminggu ada ya. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 ya. Nah itu 309 tahun. Bagaimana bisa? Mulai ngeyel ente. Ya. Udah berita ini tertuang dalam Al-Quran, benarkan. Persoalan teknisnya dia bisa tidur selama itu badannya tidak rusak. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang mengendaki itu. Berita tentang Isra wal Mi'raj atau Mi'rajnya dulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu juga luar biasa. Makanya Isra Mi'raj itu jangan diakal-akalin. Koplak akal kita. Koplak ya? Iya, enggak masuk. Itu termasuk ranah mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang Allah kehendaki terjadi pada hambanya, pada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan pendapat yang kuat yang kita yakini Isra Mi'raj itu jisman wa ruhan. Jasad Rasulullah dan roh. Kalau cuman roh saja itu nggak seru. Kayak kita mimpi misalnya, mungkin nggak orang itu tidur tapi mimpi ke Amerika, mimpi keliling dunia naik pesawat jet pribadi. Mimpi jadi orang kaya naik jet pribadi muter-muter keliling dunia, mungkin nggak? Mungkin. Kalau cuman rohnya aja mah nggak ini. Ya, itu termasuk ini. Nabi Musa alaihissalam ya diuber-uber oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Buntu. Di depannya membentang laut merah. Waduh ini mati. Wah. Apa namanya? Pengikut-pengikutnya udah mulai cemas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala beli jalan keluar yang luar biasa. Idrib bi asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Dalam kondisi normal orang itu kalau mukulkan tongkat ke laut, kira-kira efeknya apa? Nah, nyiprat, kalau nafsu banget tangannya yang bengkak malah. Ya kan? Sengkle kalau orang Jawa bilang. Tapi idrib bi asakal bahar fanfalak. Dampaknya itu Masya Allah fanfalak, lalu terbelahlah lautan itu 12 jalur. Begini ini mukjizat ya. Ini kejadian luar biasa diberitakan oleh Allah, kita membenarkan ya.
Banyak. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya apa? Dalam Al-Quran bikin burung-burungan dari tanah, ditiup terbang beneran, jadi burung beneran. Nah, ini hal-hal begini ini dan yang lainnya ya, itu harus kita imani. Termasuk berita tentang hal-hal yang akan terjadi nanti di akhirat pada hari kiamat itu apa yang terjadi. Wow, Masya Allah, kita akan ketemu berita-berita dahsyat ya. Langit terbelah, idas sama'un fatarat, langit runtuh, idas sama'un fatarat, langit terbelah, idas sama'un syaqqat, bintang gemintang berjatuhan, rontok, copot dari tempat-tempatnya. Ya, itu benda-benda langit. Idas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ya, dan seterusnya. Dahsyat, bumi diguncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berita-berita dahsyat. Ini pasti terjadi. Kemudian kita semua manusia nanti mati dulu, kemudian pada tiupan yang kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat, ini berita yang pasti terjadi. Adapun apa yang sedang ramai dibicarakan itu, potensi terjadi tsunami 20 meter tingginya akan menerpa ini. Ya, saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, kalau terjadi itu dahsyat, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Itu hanya potensi aja. Ya. Itu orang yang melakukan penelitian yang kesimpulannya ada potensi tsunami 220 meter tingginya. Itu kalau ditanya kapan terjadinya, juga nggak bakalan tahu. Ya. Mudah-mudahan terjadinya 2000 tahun yang akan datang. Kalau terjadi gitu, ribuan tahun yang akan datang gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau yang diberitakan Al-Quran, antum mau berdoa, ya Allah, jangan engkau runtuhkan langit, ya Allah, jangan engkau ya Allah, jangan engkau kendaki ada kiamat, ya antum doa kayak apa enggak bakalan ngefek. Karena itu sudah ketetapan Allah, tinggal nunggu waktu. Ya, kalau Quran itu bicara yang pasti-pasti, ya. Ada orang baru, Masya Allah, dengar potensi ada tsunami udah gelisah banget, kayak orang gak beriman. Ya, ada berita yang benar-benar pasti terjadi, tertuang dalam Al-Quran, kadang-kadang gak mikir. Ya, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri itu menyiapkan bekal, ya, amal soleh untuk akhiratnya. Ya Allah, orang Islam aja kadang-kadang menyiapkan bekal berupa menegakkan sholat 5 waktu aja malesnya setengah mati. Ada yang gak mau sholat sama sekali. Nah, kalau sudah keburu mati, bawa apa? Padahal kita ini sebenarnya punya potensi untuk bawa amal soleh yang banyak, ya. Sholat tiap hari, sholat wajib masih bisa kita tambahin, sholat sunnah itu dari jalur sholat, Jumatan tiap pekan, ya kan. Ditambah kalau setiap hari kita ini potensi sedekah, ya itu juga bekal untuk akhirat, ya kan. Kalau zakat setahun sekali, zakat mal itu tahunan, ya kan. Puasa kalau kita dikasih kesempatan umur 30 tahun, sudah masuk usia balik, itu mestinya kita punya tabungan puasa Ramadan 30 bulan. Kan kita laki-laki nggak haid, ya kan? Ya, kalau haid itu tetap, karena wanita itu haid ditangguhkan sebagai utang, nanti dia bayar. Tapi kalau sholat tadi, wanita tidak mungkin ngejar sholatnya laki-laki yang rajin. Tapi kalau laki-laki yang nggak sholat ya kalah dengan wanita yang rajin sholat, ya kan? Apalagi, Masya Allah, dia punya bekal kalau Ramadan misalnya terawih. Nah, tinggal ngitung, kalau terawihnya 23 kali 30 berapa itu satu Ramadan? 600 rakaat lebih. Kalau 11 tapi panjang-panjang, kakinya sampai pada otek-otek itu berdirinya. Nah, 11 tapi panjang, 300 sekian. Nah, mestinya tasbihnya, tasmidnya, istighfar, kalau istighfar sehari 100 atau 100 lebih, ya kan? Atau dzikir ba'da sholat, kita jaga setiap selesai sholat fardu kita dzikir, itu nggak hilang itu berkat bekal akhirat. Kalau misalnya Masya Allah, taruhlah ini teori ya, teori itu enteng, apa saja itu kalau teori itu ringan,
Tapi prakteknya kadang-kadang kedodoran kita, kalang kabut. Sehari 1 juz berarti sebulan khatam kalau 30 hari. Kalau ada yang 29, tapi nanti kan ada yang 31 hari. Jadi rata-rata berarti setahun itu khatam 12 juz. 12 juz. Khatam 12 kali. Kalau di 12 itu kali 30 berapa? Kalau 10 tahun orang muslim dikasih umur 10 tahun mahir baca Quran, itu mestinya dia menyiapkan bekal dari jalur baca Quran itu. Ya kalau rata-rata tadi sehari 1 juz ya. Padahal nyatanya itu kadang-kadang seminggu selembar aja nggak kesentuh itu. Tapi teori aja, teori ya. Nanti akan ada hasil yang luar biasa. Taib. Ada apa? Di dalam Kutubun Qayyimah itu, kitab-kitab yang lurus, ada akhbar shadiqah, berita-berita yang benar. Wa awamir adilah, dan perintah-perintah yang adil. Awamir, perintah ini ya. Di sini di perkara-perkara adil ya, perintah. Ya. Tahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Antum pengen berada di jalan yang lurus? Jalan yang lurus ini kemana? Kenapa Anda pengen di atas jalan yang lurus? Bahkan setiap hari antum ngerengek-ngerengek ihdinas siratal mustaqim. Kenapa antum pengen jalan yang lurus? Karena jalan yang lurus itu menghantarkan ke surga. Jalan yang paling dekat menghubungkan kita ke surga. Kalau antum pengen ke Semarang, jalan lurus udah kecapean sekarang. Lewat tol itu masuk Bekasi Barat lempeng sampai Semarang, bisa 5 jam. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud siratal mustaqim. Sekarang sudah banyak jalan yang lurus-lurus. Jalan tol kan lurus ya. Nah, tapi nanti dulu bukan itu yang dimaksud. Ya, Al-Quran itu menghantarkan ke jalan yang lurus. Kalau dipegang teguh berarti berada di atas jalan yang lurus. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran itu berarti ala siratim mustaqim. Tapi berpegang teguh yang benar ya. Ya. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya, adabnya, bukan hanya ngambil satu aja rajin sholat tok sudah dijamin di jalan yang lurus. Cuman rajin sholat tok. Setelah itu kalau sudah keluar dari masjid sudah berubah, udah nggak lurus lagi, udah bengkok-bengkok. Nah, jalan yang lurus ini banyak, tidak cukup diwakili hanya sholat, zakat, puasa, haji, termasuk bagaimana kita dengan orang. Apa yang diajarkan Al-Quran. Kepada orang tua kita berbakti, kepada tetangga kita dianjurkan berbuat baik juga, ya, dan yang lainnya. Kalau utang, ya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ngatur hutang. Kalau ada orang rajin sholat tapi hutang itu Masya Allah dia nggak mau bayar, berarti belum berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kalau ada yang mengatakan, asik saya nggak punya hutang. Loh, yang lain kan masih banyak. Orang nggak punya hutang tapi kalau jualan dia ngurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Dosa itu banyak sumbernya. Jangan kalau satu kita terhindar berarti kita sudah bersih. Wah, nggak kenal dosa itu orang itu. Bocah begini ini nggak ngerti dosa berarti. Masya Allah ya. Taib. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinah, apabila bukti yang nyata ini datang kepada mereka atau keterangan yang nyata ini datang kepada mereka, atau di sini apa terjemahnya? Maka apabila keterangan yang nyata ini dikemukakan kepada mereka, maksudnya datang kepada mereka ya. Fahina idin yatabayyanu talibul haqqi mimman laysa lahu maqsadun fi talabihi. Niscaya seketika itu pula tampaklah perbedaan antara pencari kebenaran dengan orang-orang yang tidak benar-benar mencarinya. Ya, nih Rasul sudah datang bacain Quran. Ketika dibacakan ketahuan mana orang yang benar-benar serius, mencari kebenaran dan mana yang tidak. Nah, di sini ulama-ulama Yahudi, ulama ahlul kitab banyak yang berkhianat, yang masuk Islam cuman sedikit, ya, bahkan bukan hanya nggak mau, ada yang curang, ada yang menyembunyikan
sifat-sifat Rasulullah yang mereka ketahui dalam rangka menghalang-halangi orang manusia supaya tidak mengikuti Rasulullah. Ini kejahatan ulama ini ya. Ulama itu berpotensi buat jahat, tapi jahatnya beda dengan begal. Kalau begal itu jahatnya biasanya di tempat-tempat yang agak sepi ya, kemudian nyari mangsanya, biasanya motornya dibegal itu ya. Kalau ulama kejahatannya lebih mengerikan, jual ayat. Tapi antum jangan nuduh sembarang orang ya, awas. Kadang-kadang orang itu punya ilmu begini dia nyari untuk ngadilin orang. Wow, awas ini. Akhirnya wah fulan itu yang dimaksud dengan ayat ini, berani banget. Sebelum orang lain selamatkan diri kita dulu. Ya. Tapi ulama itu punya potensi melakukan kejahatan ya, menjual ayat-ayat Allah ditukar dengan dunia. Berapapun yang dia terima itu nilainya sebenarnya sedikit. Kalau seandainya dia jual ayat dapat hasil jualnya itu triliunan misalnya ya, itu tetap namanya dengan harga yang murah. Itu salah satu kejahatan ulama ahlul kitab, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang sudah mereka ketahui supaya orang-orang tidak mengikuti beliau. Oh, jahat banget. Maka kalau ada ulama Islam yang melakukan hal seperti ini, berarti ada serupanya dengan ulama Yahudi ahlul kitab. Masya Allah, masa ulama Islam kok mirip dengan ulama ahlul kitab? Itu kebangetan banget ya. Orang biasa saja, enggak ulama itu ya, itu mestinya beda banget ya. Orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani itu beda banget, apalagi ulama. Itu mestinya perbedaannya lebih besar lagi. Iya. Orang Islam itu punya kewajiban sholat 5 waktu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak punya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, akidahnya orang Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah ya, bukan bendera. Kadang-kadang ada bendera hitam tulisannya la ilaha illallah. Katanya bendera siapa itu? Bendera siapa? Udah dibubarin kan? Urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan urusan bendera. Ya, tapi keyakinan. Kalau sekarang ini misalnya ada orang mengibar-ngibarkan bendera besar banget ukuran 5 kali 5 atau 10 kali 10 di bawah angin dia terbang dengan bendera itu misalnya ya. Tapi kalau hatinya tidak meyakini itu, hidupnya tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah dia dibawa terbang bendera itu ke surga? Apakah pernah? Atau misalnya yang punya Fortuner, yang punya Pajero atau punya Ayla ya, atau Agia, ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kaca belakangnya, cukup? La. Urusan la ilaha illallah urusan yang mengakar di dalam hati. Orang munafik itu letop markotop istilahnya, pengakuannya, mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi di mulut saja. Apa ancaman orang munafik? Di neraka, kerak neraka yang paling bawah. Pahami baik-baik, agama itu bukan stiker-stiker, bukan simbol-simbol, tetapi sesuatu yang menghujam di dalam hati kita. Ya. Sekarang kan modelnya begitu. Sunnah, biker sunnah. Ada klub-klub motor yang hobi motor itu bikin klub biker sunnah. Apakah cukup dengan itu? Apakah malah khawatir kalau dia bikin klub-klub itu akhirnya malah bertentangan dengan apa? Sunnah ya. Karena biasanya kalau klub itu nanti ada nih, klub Harley ketemu klub Supra. Nggak mau ngasih salam loh, menyelisin sunnah. Makanya saya punya motor dari tahun dulu sampai hari ini, kelas saya itu motor. Saya tidak pernah mau ikut klub-klub itu. Kalau semua muslim tahu saya salamin semua, mau motornya apa nggak masalah. Karena ya Allah kadang-kadang motor itu bikin ngegeng, bikin ngegrup, bikin nggak bisa nerima orang lain gara-gara motornya beda. Astagfirullahaladzim. Ya, mobil juga begitu ya. Nanti ini kadang-kadang panas-panasan di jalan, astagfirullah. Motornya udah panas itu, mesinnya kan panas kalau mobil itu ya. Mestinya yang punya itu dadanya apa? Diinginlah orang mobilnya full AC, bersyukur kepada Allah.
ketemu siapapun bersahabat, ketemu sama muslim bersaudara. Ya. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita ini hidup jadi kelompok-kelompok nggak karu-karuan. Ada kelompok poligami yang istrinya 2, grup istri 2 semua. Masya Allah, saya bilang mbah saya itu di kampung dulu itu istrinya 2, tidak pernah ngegrup gitu. Ya jadi warga biasa muslim karena dia kaya, di istrinya 2 kan gitu. Ya, jangan gampang-gampang bikin klub-klub dah. Nanti hati kita ini rusak ya. Pak Yadi juga nggak usah bikin klub bengkel misalnya, nggak usah. Ya orang Islam ya ada pedagang itu saudara antum, ada jual somai itu saudara antum, ada yang jual nasi bebek Madura saudara antum, ada yang warsun ya oh, saudara antum. Kalau muslim Kuningan juga ini, Tegal juga muslim saudara semua. Jangan bikin klub-klub nanti rusak ya. Masya Allah, zamannya sekarang ini ya apa-apa jadi klub gitu ya. Ya. Coba kalau sudah klub itu, sudah fanatik. Bayangin kira-kira kalau Jackmania itu dikumpulin ketemu Viking. Jackmania pendukung Persija ketemu dengan pendukung Persib. Kira-kira dikumpulin di suatu tempat. Mereka akan bersalam-salaman, assalamualaikum, gimana kabarnya? Enggak. Oh, udah bacok-bacokan kan. Ya. Insya Allah. Padahal cuman bola. Tapi kalau sudah dibumbuin fanatik itu sampai segitunya. Ya. Bunuh orang itu atas nama membela bola itu juga mudah dia lakukan. Taib, dah. Berarti sudah pecah di sini ya, pecah ya. Jelaskan pecah kan? Ada yang mau mengikuti Nabi, berarti menunjukkan dia serius mencari kebenaran. Ada yang berkhianat dengan ilmunya, tidak mau mengikuti. Berarti dia apa? Tidak jujur, tidak serius dalam mencari kebenaran. Fayahlaku man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Maka celakalah orang-orang yang celaka berdasarkan bukti yang nyata, dan bahagialah atau hiduplah orang-orang yang hidup berdasarkan keterangan yang nyata. Karena keterangan sudah datang, bukti yang nyata sudah datang. Ya. Baik. Lanjutnya. Wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadu lahu. Jika ahlul kitab tidak beriman terhadap rasul ini. Rasul ini siapa? Yang dimaksud rasul ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang membuat jengkel orang Yahudi, yang membuat iri dengki orang Yahudi. Itu ternyata yang dipilih oleh Allah menjadi rasul itu bukan dari bangsa mereka, tapi bangsa Arab. Ya, keturunan Ismail alaihissalam. Jadi mereka itu dongkol. Padahal urusan rasul ini yang milih siapa? Kalau pilkada misalnya ya, satu jagonya satu jadi, yang satu jagonya nggak jadi, kemudian dongkol mungkin ya. Dongkol juga nggak apa-apa asal jangan anarkis. Biasalah kalah menang itu. Yang namanya pemilihan itu kan pasti nanti ada yang menang satu gitu ya. Ini rasul. Mereka nggak terima. Ngatur-ngatur Allah. Ngatur-ngatur Allah ya. Masya Allah ya. Aneh ya, aneh. Ya. Maka kalau mereka tidak beriman kepada Rasul ini dan patuh kepadanya, falaisa dzalika bibid'in min dhalalihim wa inadihim, maka itu tidaklah berangkat dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Ini terjemahannya, ini saya nggak setuju ini terjemahannya. Maka saya kalau ngaji itu kalau baca terjemah kadang-kadang nggak srek saya. Saya kalau ngaji itu pengen ada kitab aslinya, dan alhamdulillah ini ada kitab aslinya. Saya bacain. Wa idza lam yu'min, dan apabila tidak beriman ahlul kitab ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasara. Lihadar rasul, kepada rasul ini. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqadu lahu, dan mereka tidak patuh terhadapnya, tidak tunduk padanya. Falaisa dzalika bibid'in min dhalalihim, maka ini bukan hal baru dari kesesatan mereka, wa inadihim, dan pembangkangannya atau pengingkarannya ya. Maksudnya ini jangan heran kalau ahlul kitab itu punya perilaku seperti ini ya. Ini bukan hal baru ya. Fa innahum matafarraqu wakhtalafu wasaru ahzaban ya, karena mereka itu tercerai-berai dan berselisih menjadi kelompok-kelompok
illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang bukti yang nyata kepada mereka. Allati tujibu li ahli al-ijtima' wa ittifaq, yang seharusnya ya mereka itu berkumpul dan kompak atau bersatu dan kompak. Ya. Seharusnya kalau sudah datang bukti yang nyata, mereka itu kan diperintah untuk beriman kan? Mestinya mereka itu sepakat, kompak, beriman. Tapi nyatanya malah bercerai-berai. Ada yang beriman, ada yang tidak. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Ulama-ulama Yahudi yang beriman dengan yang tidak beriman, lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak beriman. Yang beriman itu bisa dihitung dengan jari. Ka'ab al-Ahbar, ya. Kemudian Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma, itu tadinya ulama Yahudi tapi masuk Islam. Tapi yang lain-lainnya lebih banyak. Bahkan itu ingat baik-baik ini, Nabi SAW ketika di Madinah itu tadinya damai dengan orang Yahudi, hidup damai, berdampingan, tapi berakhir dengan pengusiran. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Rasulullah SAW menjelang wafat itu Yahudi itu sudah minggat semua dari Madinah, diusir-usirin oleh Rasulullah karena melakukan kejahatan. Ada yang kejahatan itu mau membunuh Rasulullah. Nah, kalau ini yang kadang-kadang tidak utuh. Rasulullah waktu datang ke Madinah itu membuat perjanjian dengan orang seluruh penduduk Madinah yang isinya ada Yahudi juga. Ya, jadi Madinah salah satu poinnya mereka ini harus sepakat kompak menjaga Madinah. Jadi Rasulullah melakukan perjanjian damai, tapi ujung-ujungnya karena mereka berkhianat, gitu ya. Bahkan ada yang mau membunuh Rasulullah, diusir-usiri oleh Rasulullah. Ada yang dikeperangi, ada yang dikepung, akhirnya minggat dari Madinah. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak diceritakan, hanya diambil depannya aja. Ya. Taib. Ini aneh ya. Seharusnya mereka apa? Kompak. Taib. Walakinnahum li rada'atihim wa nadhalatihim lam yazidhumul huda illa dhalala. Akan tetapi dikarenakan kebodohan dan kehinaan mereka, petunjuk yang datang justru menambah kesesatan bagi mereka. Kalau orang bodoh, nggak berilmu, nggak ngerti jalan kebenaran, itu wajar orang nggak ilmu. Tapi kalau orang ini punya ilmu, kemudian dia tinggalkan ilmunya, memilih tetap berada dalam kesesatan, ini na'udzubillah, ini parah ya. Taib. Walal basiratu illa ama, dan ilmu pengetahuan yang datang hanya menambah kebutaan. Ya. Ma'a annal kutub kulluha ja'at bi aslin wahid wa dinin wahid. Padahal seluruh kitab datang dari satu sumber dan satu agama. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu intinya ya, pokok-pokok ajarannya sama. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani setelah Nabi Muhammad diutus disuruh beriman, itu sebenarnya ajarannya tidak baru-baru amat. La ilaha illallah itu ada ajaran di seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini keadaan mereka, ya. Sudah datang bukti yang nyata, tapi mereka justru bercerai-berai, ada yang mau beriman dan banyak yang tidak mau beriman. Na'udzubillah ya, kalau yang kita takutkan pada diri kita itu memiliki sifat seperti ahlul kitab, ya. Yang kita inginkan setelah kebenaran itu nyata datang, ya, Al-Quran datang, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah, ya. Kita umat Islam ini berpegang teguh dengan kitab ini sampai akhirnya kita termasuk orang-orang yang selamat. Ya, kalau berbicara tentang kebahagiaan, apalagi di akhirat, itu nggak mungkin dipisahkan dengan Quran. Makanya akidah seorang muslim, imannya seorang muslim terhadap Quran itu begini. Di samping mengimani Al-Quran itu kalamullah, ya, itu ada butir begini. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya, berpaling ya, tidak sudi menjadikan Quran sebagai pedoman, maka dia pasti
pasti celaka. Itu sudah harga mati, harga mati. Ya, dah itu keyakinan. Tidak usah antum rapat, tidak usah antum musyawarah, tidak usah antum minta pendapat orang lain. Ini urusan akidah, itu tidak butuh pendapat orang lain. Ya, sampai di situ keyakinan seorang muslim. Di samping membacanya adalah dijanjikan ganjaran per huruf, ya, berhuruf. Orang yang belajar itu akan menjadi orang yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, dan seterusnya. Nah, baik. Alhamdulillah sudah Isya, sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.